akibat dari SK ini timbul apatisme. Kalau sampai pemuda di desa terkotak-kotak, hancurlah bangsa dan negara kita ini. Kalau dia mau menyusun ADART Karang Taruna, dia sudah tanya nggak desa kebutuhannya itu. Di awal lahirnya Karang Taruna, harapan pemerintah pada waktu itu adalah menjadikan Karang Taruna menjadi kekuatan sosial kepemudaan di desa dan kelurahan. Ya. Seharusnya Kemensos jeli melihat ini. Pengertian dasar saja Karang Taruna itu adalah dari, oleh, untuk pemuda di desa dan kelurahan. Bagaimana tiba-tiba Karang Taruna beralamat di ibu kota negara? Ya. Iya kan? Jadi ada memang PR besar dari Ibu Menteri Sosial. Jikalau beliau ingin memperbaiki keadaan ini, silahkan Ibu Risma selaku Menteri Sosial turun tangan langsung. Ini akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari, karena setidak-tidaknya nanti akan muncul kekuatan-kekuatan Karang Taruna yang justru bertentangan dengan kebijakan program pemerintah itu sendiri. Ya, itu artinya bahwa kalau kedudukan Karang Taruna di ibu kota negara, seolah-olah ini kan bukan bottom up lagi, tetapi kan top down. Yeah. Sehingga turunan-turunan pasal yang ada di anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu banyak menimbulkan polemik. Nah, ketika itu waktu Mas Soni masih aktif sebagai eselon 1 di Kementerian Sosial dan pernah ada protes dari 10 provinsi kalau nggak salah yang tidak mendukung hasil daripada temu karya nasional. Dan waktu itu masih Menteri Sosialnya masih Pak Julian gitu kan, Juliari Batubara. Pak Julian Batubara. Nah, itu kan sempat memang dipending. Tetapi bagaimana ini keadaannya kok akhirnya lolos begitu saja? Padahal sudah banyak sekali bertentangan dengan justru pasal-pasal yang ada di dalam Permensos nomor 25 tahun 2019. Contoh misalnya adalah tentang soal umur. Di situ jelas bahwa keanggotaan Karang Taruna umur 13 sampai 45 tahun. Tetapi pengurusnya di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga yang dibuat oleh Temu Karya itu boleh itu sampai dengan lebih dari 45, bahkan diatur sedemikian rupa seolah-olah boleh sampai dengan usia 55. Ini kan sudah banyak pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan Permensos itu sendiri. Nah, saya juga heran ini, kenapa Ibu Risma meloloskan hal ini? Gimana menurut Mas Soni? Iya, jadi betul, memang zaman Menteri Sosial Bapak Juliari Batubara, mungkin karena mengetahui bahwa saya paham betul tentang filosofi dasar Karang Taruna, dan beliau juga mengetahui bahwa saya mengungkap di 650 halaman disertasi saya tentang Karang Taruna, dan alhamdulillah sampai saat ini baru satu-satunya disertasi doktor tentang Karang Taruna baru itu. Ya. Ini seharusnya memang ketika Bapak Menteri Sosial Juliari Batubara waktu itu mengatakan pending dan dalami kasus ini supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari, memang waktu itu saya diminta turun tangan untuk berdialog dengan pengurus, terbaik pengurus yang dihasilkan oleh Temu Karya maupun pengurus yang menolak yang dari daerah. Dan itu sudah kita lakukan bersama-sama Pak Dirjennya waktu itu, Bapak Edi Soeharto, dan sebenarnya kita sudah sepakat kita akan perbaiki, kita akan duduk bersama-sama. Ya kan? Karena apa? Memang ini ada pelanggaran yang menurut saya prinsipil. Karena kalau hal-hal yang substansional saja sudah ditabrak, marwah organisasi ini hilang. Karena jelek-jelek, Mas Har, saya ini
mantan pimpinan organisasi. Kalau sekali saya melenceng dari pedoman organisasi yang saya pimpin, habis wibawa saya. Nah, sama dengan Menteri Sosial, habis wibawa Kementerian Sosial. Kalau malah Kemensos membiarkan yang salah itu, biarkan saja salah. Kan kalau itu yang terjadi, maka memang saya juga terkejut. Kenapa tiba-tiba ini sudah dilegitimasi lewat keputusan Menteri Sosial yang baru. Karena saya tadinya berpikiran mungkin Dirjen Pemberdayaan Sosial melaporkan kronologi persoalan ini kepada Ibu Risma selaku Menteri Sosial yang baru. Logika saya kan seperti itu. Sehingga bisa saja memang Ibu Risma tidak tahu duduk masalah itu di bawah. Karena beliau kan melanjutkan. Nah, ketika temu karyanya di eranya Bapak Juliari, masa Ibu Risma tidak menindaklanjuti? Bisa masuk logika. Iya kan? Tetapi jikalau dirjennya yang sudah memegang segepok berkas-berkas masalah ini, seharusnya kan matur kepada Ibu Menteri. Karena zaman Pak Menteri sebelumnya, Bu, ini dipending, mohon arahan. Misalnya, iya kan? Tapi dengan dikeluarkan SK ini, ya saya pun bertanya-tanya. Karena saya khawatir, pertama, akibat dari SK ini timbul apatisme daripada pengurus Karang Taruna di daerah-daerah, khususnya yang menolak. Ya sudahlah, nggak ada gunanya kan begitu. Padahal kita tahu di era sekarang kekuatan pembangunan kita bertumpu di desa sesuai dengan konsep filosofis yang dikembangkan Bapak Jokowi, membangun dari desa. Saya selaku ditugasi berpuluh tahun pejabat membina Karang Taruna, bahkan saya kembangkan dari 3 program Karang Taruna menjadi 4. Dan saya lakukan itu semua dan saya sudah tulis bukunya. Nanti saya akan kasih Mas Har. Pertama adalah Karang Taruna itu bergerak di bidang rekreasi olahraga kesenian. Karena pendekatan rekreatif olahraga kesenian itu adalah peradaban. Maka peradaban dimulai dari desa. Jadi sebenarnya itu hal-hal yang sederhana, tapi itu kuat pengaruhnya. Makanya diaktif di 17 Agustus, bikin perlombaan, bikin seni. Yang kedua adalah bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Mas Sarah udah tahu. Maka dia wajib melakukan program-program yang bersentuhan dengan persoalan kesejahteraan sosial. Yang ketiga adalah program usaha ekonomi produktif. Itulah menjadi sentra utama. Karena bagaimanapun pemberdayaan ekonomi harus dimulai dari desa. Dan pemuda desa itu adalah kekuatan di desa itu. Kalau pemuda desa itu nganggur, rapuhlah itu desa. Tapi kalau pemuda desa produktif, memiliki penghasilan, maka hiduplah itu desa. Maka saya kembangkan yang keempat di zaman Bapak Salim Segaf Al-Jufri yang kita tahu latar belakang politik beliau, tapi beliau menerima, yaitu Karang Taruna perekat pemersatu bangsa. Dalam konteks inilah maka Bhinneka Tunggal Ika, 4 pilar yang dikembangkan MPR sekarang menjadi domainnya Karang Taruna. Dan kita lakukan itu, pertukaran Karang Taruna antar wilayah. Kita kumpulkan Karang Taruna dengan suku yang berbeda-beda, kita kumpulkan di satu tempat, mereka hidup berdamai. Nah, inilah semangat itu tadi. Karena apa? Karang Taruna di satu desa dengan Karang Taruna di desa lain kan tidak sama kulturnya. Berbeda-beda kultur. Jadi jangan disama-samakan, semua ditarik ke pusat. Oleh apa yang disebut ADART Karang Taruna yang menurut saya itu tidak perlu. Oh, jadi anggaran dasar, anggaran rumah tangga ini kan tidak perlu ada ya? Karena begini, Karang Taruna kan yang membina pemerintah. Bupati, camat, kepala desa. Maka satu-satunya organisasi kepemudaan yang boleh berkantor di kantor desa hanya Karang Taruna. Ini harus dipahami oleh pejabat Kemensos saat ini, dimanapun tingkatannya, termasuk direkturnya, termasuk kasubditnya, termasuk para kadis sosial. Kalau kita, Mas Har, pergi ke kantor desa, kantor kelurahan, pasti ada di situ tim penggerak PKK, kantor Karang Taruna, sekretariat Karang Taruna. Kenapa nggak pemuda Pancasila, mahasiswa Pancasila ikut bikin sekretariat di kantor desa? Tidak bisa. Maka yang berhak menggunakan kantor pemerintah itu menjadi sekretariatnya adalah Karang Taruna, karena dia bekerja hanya mendukung pemerintah. Nah, tapi kan persoalannya di pasal 21 Permensos 25
itu tertulis bahwa di situ aturan menyangkut contoh pelantikan, pengukuhan itu akan diatur melalui anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ini gimana kan? Ya, jadi ini dimanfaatkan oleh pengurus nasional Karang Taruna kan, sehingga maaf Mas Sony, saya harus laporkan ke Mas Sony bahwa di Sulawesi Selatan, di Kepulauan Riau, dan bahkan di turun beberapa kabupaten itu kan sudah banyak sekali akhirnya terjadi ribut. Persoalannya apa? Saya melihat mungkin ya ketika ada 10 provinsi awal yang tidak setuju dengan kepengurusan eranya Mas Didik Mukrianto ini gitu kan. Nah ini turunlah model-model kayak caretaker. Saya juga kaget. Kita kan nggak pernah ada dulu namanya caretaker atau PLT gitu kan. Kalau sudah ada caretaker berarti kan top down. Iya. Kan begitu. Nah, apa pendapatnya Mas Sony? Jadi begini, itu yang saya katakan, sebenarnya semuanya belum terlambat. Kalau ada political will daripada Kementerian Sosial, jangan Ibu Menteri Sosial menganggap ini masalah kecil. Ini masalah bangsa. Karena kalau ini semua di desa tuh muncul riak-riak, iya kan, ketidakpuasan, iya kan, bisa-bisa nanti pemuda desa itu terkotak-kotak. Karena ada yang mendukung, ada yang tidak. Kalau sampai pemuda di desa terkotak-kotak, hancurlah bangsa dan negara kita ini. Justru Karang Taruna dilahirkan untuk mencegah terjadinya pengkotak-kotakan pemuda di desa. Menjaga keutuhan bangsa. Justru dia menjaga keutuhan di desa itu. Makanya dari awal Karang Taruna itu tidak pernah mengedepankan pendekatan identitas, suku, agama, warna kulit. Nah kalau itu terjadi ya gimana? Ini kan berarti ada kepentingan yang bukan kepentingan Karang Taruna dimasukkan seakan-akan menjadi kepentingan Karang Taruna. Itu masih boleh diperbaiki, sangat boleh. Karena apa? Waktu saya dulu menjadi penanggung jawab pembinaan Karang Taruna, saya malah sudah yakinkan Menteri Sosial. Saya berharap ini bisa didengar oleh Dirjen Pemberdayaan Sosial sama direkturnya. Jelaskan kepada, kalau Menteri Sosial pimpinan tertinggi, saya yakin kalau Ibu Risma dijelaskan, ya beliau pasti mengerti, memahami. Bahkan biaya temu karya nasional Karang Taruna itu ditanggung oleh negara 100%. Zaman saya dulu, saya yang membiayai. Kenapa saya membiayai? Karena Bapak Anda anak-anak muda, Anda bekerja menjadi pendamping pemerintah. Sama dengan pendamping PKH, pendamping ini kan dibiayai oleh pemerintah. Ini loh pembinaannya. Tapi kalau dilepas seperti ini, maka seseorang yang merasa memberi investasi uang untuk membiayai sebuah perhelatan, ya dia ada kepentingan di situ. Nah, apakah ini menggambarkan bahwa ada kepentingan Ketua Umum PNKT sekarang demi kepentingan di luar Karang Taruna? Ya ini harus disikapi bersama-sama. Kita ini bukan anak kemarin sore, kita ini paham betul organisasi. Kita mengerti mana yang dikaitkan, diseret-seret untuk kepentingan pribadi, mana yang tidak. Kita ngerti. Contoh misalnya membentuk caretaker di daerah, itu tidak perlu. Ini sama dengan perilaku partai politik. Saya ini jelek-jelek pernah 2 periode Ketua Umum Mahasiswa Pancasila, memimpin seluruh Indonesia. Kalau ada yang tidak puas dengan kepemimpinan seorang ketua di provinsi, saya kembalikan kepada daerah itu. Bukan saya hunjuk PLT caretakernya. Dan itu terjadi sekarang ini. Itu yang sama sekali itu tidak dibolehkan. Karena apa? Dalam prinsip dasar Karang Taruna, pengurus nasional Karang Taruna yang ada di Jakarta, dia bukan atasan daripada Karang Taruna yang ada di bawahnya. Ini harus dipahami oleh seluruh aktivis Karang Taruna di seluruh Indonesia. Jangan kita mau dibodoh-bodohi bahwa pengurus Karang Taruna provinsi bukan atasan pengurus Karang Taruna kabupaten. Nah, ulangi lagi nih kan, bahwa pengurus Karang Taruna provinsi bukan bawahan dari pengurus nasional. Iya kan? Jadi saya dikembalikan saja, pengurus nasional Karang Taruna bukan subordinatnya ke provinsi, terus ke kabupaten, terus ke kecamatan, terus ke desa. Keenakan dia memampatkan itu. Iya kan? Sementara pengurus Karang Taruna desa kelurahan, kapan mereka rupanya bermusyawarah sebelum maju ke temu karya nasional Karang Taruna. Jadi kalau disebut di situ
Temu Karya Nasional Karang Taruna melahirkan anggaran dasar anggaran rumah tangga Karang Taruna itu diakui nggak oleh desa dan kelurahan. Dan kalau desa kelurahan tidak mengakui itu sah, tidak perlu diakui itu oleh desa karena dia bukan bawahannya. Ya. Nah, ini kacau Mas Sony. Contoh kasus adalah di Sulawesi Selatan dengan pola-pola caretaker itu kan di Sulawesi Selatan itu sehingga terpecah jadi dua kepengurusan. Ada Temu Karya Provinsi yang juga waktu itu dihadirin oleh gubernur, PLT gubernur waktu itu, dan sudah menandatangani berita acara tentang pengesahan hasil Temu Karya Provinsi. Tiba-tiba dari pengurus nasional datanglah seorang caretaker ya atau PLT gitu kan yang tidak setuju dengan hasil dari temu karya yang ada di situ dan mereka membuat temu karya sendiri yang dilakukan oleh PLT sendiri, maka akhirnya terpecah jadi dua. Sekarang ini gitu kan ya, gubernurnya sendiri takut juga melantik, takut salah gitu kan ya, karena senjatanya daripada pengurus nasional Karang Taruna itu adalah senjata anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kira-kira apa pesannya Mas Sony yang tahu persis tentang persoalan ini? Mungkin ada pesan untuk bupati, jadi begini, dan seterusnya. Ini saya pernah mengalami kasus seperti ini. Ketika dulu Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna Dodi Susanto menganulir kepengurusan Karang Taruna hasil temu karya di Jambi. Mungkin karena dia tidak setuju ketuanya yang terpilih di temu karya, maka dia anulir, dia buat temu karya tandingan. Dan mungkin karena faktor kedekatannya, dia minta Pak Gubernur Jambi untuk mengukuhkan. Yang saya lakukan, 1 jam sebelum dikukuhkan jam 8 malam, jam 7 saya melalui jalur yang ada di Jambi, saya minta gubernur membatalkan pengukuhan itu. Oh gitu ya? Wah, dan itu terbukti. Apa alasannya? Alasannya bahwa satu-satunya temu karya Karang Taruna yang sah adalah yang dihadiri Kepala Dinas Sosial Provinsi. Itu yang sah. Dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Tidak boleh temu karya daerah difasilitasi orang per orang. Lama-lama cukong nanti yang memfasilitasi. Yang membiayai pemerintah lah. Karena Karang Taruna bukan organisasi profit. Dia kan organisasi sosial. Maka tidak mungkin dia membiayai itu. Iya kan? Maka waktu itu temu karya sudah difasilitasi oleh Dinas Sosial. Karena apa? Yang menyelenggarakan, yang melakukan pembinaan terhadap temu karya adalah pembina fungsional. Makanya pengurus nasional Karang Taruna yang mengukuhkan Menteri Sosial. Di provinsi yang memfasilitasi temu karya itu adalah Kepala Dinas Sosial, tapi yang mengukuhkan gubernur. Ini kan etika kedaerahan. Kepala Dinas Sosialnya minta kepada gubernur untuk mengukuhkan. Mestinya dalam kasus ini ya, mestinya Gubernur Sulawesi Selatan tidak perlu takut melanggar. Tidak perlu. Takut. Apabila temu karya yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan itu sudah memenuhi aturan temu karya yang sebenarnya, dihadirin gubernur, maka itu sah. Justru kalaupun ADART yang katanya dilahirkan di temu karya nasional Karang Taruna itu dianggap ditabrak, mending itu yang ditabrak daripada yang ditabrak adalah kepentingan daerah. Karena kalau ADART yang diputuskan di temu karya nasional Karang Taruna itu bulan depan bisa diganti kok. Saya sebenarnya jikalau Pak Edi Soeharto mendengar ini, segera anggarkan buat temu karya kembali. Kembalikan ke kita itu temu karya nasional yang berdasarkan kepada pedoman dasar Karang Taruna. Pedoman dasar Karang Taruna yang mengeluarkan pemerintah, Menteri Sosial. Nah, pertanyaannya adalah di awal kita diskusi tadi, apakah pedoman dasar Karang Taruna yang ditandatangani Menteri Sosial itu sudah memang menjawab semua kebutuhan Karang Taruna? Kalau belum, itu juga diperbaiki. Nggak ada yang salah. Peraturan Menteri Sosial yang tidak bisa diamandemen cuman kitab suci kok. Al-Quran, Alkitab nggak bisa. Kalau yang namanya tanda tangan menteri kan bisa diganti. Iya dong. Asal ada reasoningnya. Jadi misalnya apalagi Ibu Tri Risma hari ini kan mantan wali kota, paham persoalan
daerah. Iya kan? Kalau beliau menugaskan tim untuk mengkaji pedoman dasar yang dikeluarkan Menteri Sosial tahun 2019 itu, ternyata ini belum menjawab semua kebutuhan. Persoalan keorganisasian, bahwa dia adalah horizontal, tidak vertikal. Iya kan? Bahwa tidak komando. Iya. Maka itu kan tinggal memperbaiki, 2 hari selesai. Iya. Dan juga persoalan yang sangat krusial adalah munculnya bahwa ada istilah anggaran dasar, anggaran rumah tangga di pasal 21 Permensor 25 itu, sehingga itu yang dipakai oleh Pengurus Nasional Karang Taruna ini di anggaran dasar, anggaran rumah tangganya Kemensos rupanya lepas kontrol kan? Iya, betul. Itu persoalan utamanya di situ. Jadi kan sebenarnya Mas Har, sebenarnya itu mohon maaf kembali kepada pembina fungsional. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya pertama, ke depan perbaikilah cara kerja direktorat itu. Iya kan? Walaupun sekarang kita sedih terjadi degradasi struktural yang luar biasa, dari dulu setingkat direktur jadi kasubdit, baru sekarang malah seksi. Dan ketika saya jadi kasubdit, sayalah yang mendesain semua program pembinaan Karang Taruna secara nasional. Itu yang saya katakan tadi, 4 program Karang Taruna itu. Rekreasi, olahraga kesini ada enggak? Itulah yang dilakukan. Bila perlu ada invitasi bola kaki antar desa. Itulah dilakukan pengurus nasional Karang Taruna kecamatan. Iya kan? Iya. Jadi tidak mengintervensi, tidak komando, tidak mengatur. Lama-lama nanti permaturnya malah dari pusat, makin salah lagi. Iya kan? Jadi oleh karena itu niat Ketua Umum PNKT yang sekarang Pak Didik ya, Didik Mukrianto, bicara ADART tidak boleh menyebut itu ADART Karang Taruna, karena Karang Taruna ada di desa. Jadi satu-satunya pedoman tentang pemberdayaan Karang Taruna secara nasional itu kewenangan Menteri Sosial. Titik.